Kudus, tolong setiap kami buka mata hati kami, buka hati kami untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Kami merindukan kehadiran-Mu. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami merindukan kehadiran-Mu. Lawatlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Kakak Joy dan Kakak Stephen, Kakak Yanti dan semuanya. Saya mengundang kita semua, mari kita naikkan pujian ini. Katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir karena sesungguhnya langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, kami ucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, begitu baik dan mengasihi kami. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa
kami mengasihi Engkau. Doa saya adalah ya Tuhan, jikalau ada seorang yang sangat mengasihi-Mu yang pernah hidup di dalam dunia ini, jadikanlah saya, jadikanlah anak saya, jadikanlah suami saya, jadikanlah Bapak Ibu semua yang mengikuti channel ini dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Salam bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Biarlah ini menjadi ungkapan doa setiap kami, ya Roh Kudus, tolong setiap kami. Mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Salam bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Tolong setiap hati kami Tuhan, biarlah kami boleh jatuh cinta lagi kepadamu, bahkan makin hari makin mengasihi Engkau. Roh Kudus, tolonglah setiap kami, sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Taruhlah setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kuasailah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Bukakan mata hati kami sehingga kami mengerti firman-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada Ibu Eli, ada Ibu Rine. Tadi saya lihat ada Kakak Dewi. Kemarin nggak kelihatan. Ayo Kakak Dewi, di absen. Ada Ibu Evi, ada Cice Heni. Kemarin nggak kelihatan. Ayo. Ada Ibu Roberta, sampai di absen begitu ya. Bukan di absen, itu namanya dipedulikan, itu namanya diperhatikan, itu namanya didoakan, ya kan? Oke, Ibu Esther rupanya sudah ada di sini. Iya. Oke, pagi hari ini saya akan membahas satu topik yang saya percaya menjadi pergumulan Bapak Ibu semua ya. Enggak semua ya, tetapi kebanyakan dari sini. Shalom Bu Esther, ya ada Ibu Magdalena, Ibu Ersi, ya. Karena kemarin saya
merasa tergugah gitu ketika mendoakan Ibu Erni. Saya masih ingat ya yang kita doakan ya Bu Esther, bagaimana dia mengalami sakit penyakit oleh karena pergumulan ekonomi. Dan saya percaya itu bukan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu ingin setiap kita mengalami kemenangan, mengalami berkat Tuhan. Oke, sebelumnya kita setel dulu piano sebentar ya. Sepi sekali rasanya. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu saya share, sehingga semua orang, semua umat Tuhan akan mengalami kemerdekaan dari penjajahan penjajahan belenggu, kesulitan ekonomi. Kesulitan itu juga kan sakit penyakit juga kan. Kemarin saya melihat kenapa langsung kalau Bapak Ibu kemarin ikut live streaming saya, sebelum saya mendoakan sakitnya apa, langsung saya tembak dulu. Ibu mengalami pergumulan ekonomi ya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ngasih tahu saya karena pintunya dari mana Ibu kemarin itu bisa sakit kakinya, pintunya dari mana. Roh Kudus ngasih tahu, Ibu ini hatinya lagi susah banget, lagi mau nangis, susah karena mengalami pergumulan ekonomi. Nah, jadi saya merasa tergugah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya. Sekali lagi jangan Bapak Ibu berpikir ya Ibu Ciara khotbahnya tentang berkat Tuhan melulu. Ya, yang kebetulan saya doakan yang masuk ke live streaming ini pergumulannya itu terus kan, ekonomi ya kan. Sebentar ya. Oke. Jadi ya saya sesuai dengan kebutuhan ya, dan sesuai dengan pergumulan Bapak Ibu. Saya juga merasa gimana gitu kalau ngelihat Bapak Ibu susah. Karena untuk itulah saya dipanggilkan untuk memberitakan firman Tuhan supaya Bapak Ibu mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu. Bukan hanya saja dalam aspek kesehatan. Ya kan, Tuhan, karya penebusan Allah itu bukan hanya saja untuk kesehatan, kesembuhan. Oke, saya akan bahas dulu secara garis besar ya. Karena untuk berkat keuangan, berkat ekonomi itu tidak sesederhana yang seperti yang kita bayangkan. Ya, financial prosperity. Ya, walaupun memang Tuhan sudah menebus segala kutuk dosa kita, sudah memenangkan segala berkat rohani, bahkan sudah dikatakan di firman Tuhan, sudah diberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam Kristus. Ya, saya seringkali berkata-kata bahwa berkat rohani itu bukan berarti hanya sukacita, hanya damai sejahtera. Karena segala yang kelihatan ini, materi ini, yang bisa dilihat mata ini diciptakan dari yang rohani. Jadi semuanya sebetulnya yang kita butuhkan itu sudah diberikan kepada kita. Namun sebelum sampai kita ke sana, saya mau membahas lebih detail dari penyebabnya ya. Karena kita itu harus tahu penyebabnya dulu. Karena percuma bagi kita misalnya ya ada hukum tabur tuai, kan seringkali saya share kan bagaimana kita mengalami berkat finansial. Mungkin Bapak Ibu selama ini ada yang rajin memberi perpuluhan, memberi kesana kesini, tetapi engkau belum juga menerima terobosan keuangan. Ada di sini Bapak Ibu yang seperti itu? Adakah yang seperti itu? Ketik saya, jadi saya tahu ya. Jadi saya tahu apa yang saya ngomong itu nyambung. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, karena apa? Saya mau membagikan terlebih dahulu root cause-nya ya. Root cause itu penyebabnya. Karena kita harus tahu penyebab sebelum kita
tahu bagaimana kita mendeklar. Sebetulnya yang kemarin-kemarin saya share itu mendeklar, menetapkan, memerintah. Sebetulnya sebelum kita sampai ke sana, kita itu harus mulai dari awal dulu. Karena percuma kita declare, tetapi kita masih ada akar masalah yang belum kita selesaikan. Ya, saya juga pernah ngomong bahwa kita ini pintu gerbang, portal, ya. Ya, kita akan membahas penyebab kesulitan ekonomi keuangan ini ya. Ya, kembali lagi kita harus melihat dari Alkitab, dari firman Tuhan, ya kan? Nggak mungkin saya ngarang sendiri, harus melihat dari firman Tuhan. Kita melihat tentang kutuk, karena kutuk itu ya memang hukum Allah sebetulnya. Kita seharusnya bukan hanya saja mengerti akan kasih-Nya, tetapi kita juga harus mengerti akan keadilannya. Kita juga harus mengerti akan hukum-hukumnya. Karena seringkali kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur itu ya, kasih setia dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Di Mazmur 101 kah? Saya lupa ya kalau nggak salah. Mazmur 101 ayat 1 berkata seperti ini, aku akan menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Ya memang itu nature-nya Tuhan. Kita itu jangan hanya ngambil kasih setianya, hukumnya dilupakan. Nggak bisa seperti itu. Makanya banyak sekali umat Allah, umat Kristen yang hidup di dalam kebinasaan karena mereka nggak ngerti hukum, cuman dengernya satu pihak aja, kasihnya saja yang seperti sungai mengalir, tetapi lupakan keadilannya, lupakan hukum-hukumnya. Kita berpikir bahwa kita doanya seperti ini, Tuhan Yesus berkatilah saya sekarang dan sekarang saya diberkati. Mungkin itu pikiran sederhana kita, ya kan? Pikiran sederhana kita seperti itu kan. Kalau Tuhan itu besar, Tuhan itu maha kasih, kenapa nggak sekarang saya doa langsung Tuhan jawab, misalnya begitu. Padahal iblis, si jahat itu lebih mengerti, lebih menguasai akan hukum-hukumnya Allah. Karena dia selalu mencari celah bagaimana untuk menjatuhkan umat manusia, kesayangannya Tuhan ini. Kita ini, Bapak Ibu dan saya ini, kesayangannya Tuhan. Dan si jahat itu ngerti sekali hukum-hukum Allah. Karena dia tidak akan mungkin punya grip, punya cengkraman dalam hidup kita kalau dia tidak punya celah dalam hidup kita. Jadi dia harus datang ke mahkamah peradilan Tuhan di surga. Di surga itu ada mahkamah peradilannya, mahkamah peradilan tahta surgawi. Nah, apa yang dikerjakan si jahat setiap hari itu mendakwa kita, mendakwa kesalahan kita di hadapan Allah. Jadi yang menghakimi, yang mendakwa itu bukan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Makanya harus baca firman Tuhan jadi ngerti hukum Allah. Yang mendakwa itu si jahat, mendakwa dikatakan di kitab Wahyu, mendakwa kita siang dan malam, mencari celah di hadapan tahta Allah Bapa supaya dia dibukakan pintu, diizinkan untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita, anak-anak kesayangannya. Nah, kita harus mengerti hukum-hukum Allah supaya kita tidak buka pintu bagi si jahat untuk mencengkram kehidupan kita. Nah, kalau dia datang, itu kata Yohanes 10 ayat 10, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Dia bisa mencuri berkat kita, kesehatan kita, sukacita, damai sejahtera kita ya. Nah, kembali lagi, jadi kutuk itu tidak bisa dipisahkan bahkan pada saat kita sekarang yang hidup di zaman perjanjian baru. Karena saya sering kali mendengar bahwa sekarang kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, tidak ada lagi kutuk. Nah, itulah yang salah ya. Saya tahu saya sering kali membagikan ini kepada Bapak Ibu, tetapi masih sering juga yang datang ke live streaming ini yang belum paham. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu yang setiap hari nonton, jangan merasa oh bicara ini ngulang-ngulang melulu. Karena saya menjumpai kayak kemarin kan yang didoakan kan belum paham akan hal ini. Jadi ya saya ulang-ulang lagi ya. Nah,
Ya Bapak Ibu, walaupun kita hidup di perjanjian baru, walaupun Tuhan Yesus sudah membayar setiap kutuk dosa kita, itu nggak otomatis. Ada peperangan rohani yang harus kita ambil, sama halnya seperti bangsa Israel. Setelah dia dijanjikan tanah perjanjian, tetap kalau bangsa Israel itu cuma duduk manis, mereka tidak akan mendiami tanah perjanjian. Demikian pula kita, kalau kita cuma duduk manis, nggak ngapa-ngapain, berharap Tuhan melakukan semuanya, padahal Tuhan sudah melakukan semuanya bagi kita, maka kita tidak akan menikmati karya penebusan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Ya kan? Banyak sekali umat Tuhan yang nggak paham seperti ini, hanya menantikan janji Tuhan gitu ya, sambil nyanyi. Menantikan janji-janji Tuhan tidak kunjung tiba, padahal nggak paham bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya bagi kita. Kitalah yang harus berperang ya. Oke, kembali lagi kepada root cause, kepada akar masalah kenapa kita mengalami kesulitan ekonomi. Karena kalau kita ini hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk memberkati kita. Karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan adalah setia. Ya kan, kalau kita belum berada dalam janji Tuhan itu, berarti ya ada mungkin hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, mungkin transaksi-transaksi dosa yang kita lakukan, ataupun mungkin yang orang tua kita lakukan yang memang belum diselesaikan. Jadi penyebabnya ada banyak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menabur, menuai, ngeklaim, tapi memerintahkan, bahkan seperti yang saya ajarkan, saya perintahkan seluruh kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan datang saat ini masuk ke dalam lumbung-lumbung saya. Ya, tapi sebetulnya seharusnya kita menyelesaikan dulu akar masalahnya. Ya, kutuk itu tetap masih ada Bapak Ibu bagi kita yang tidak hidup dipimpin oleh roh. Sekali lagi saya tidak akan bahas ayat-ayatnya karena saya akan ngulang-ngulang lagi ya Bapak Ibu yang ketinggalan khotbah saya atau topik mengenai ini. Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya, itu ada link siaran ulang. Bapak Ibu di situ bisa cari tentang topiknya apa aja ya. Nah, saya tidak akan bahas, tetapi intinya kutuk itu masih tetap berjalan kalau kita hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah hukum Taurat itu di Galatia 5, Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya tidak akan bahas ayatnya karena nanti akan ngulang-ngulang ya. Ketika kita hidup dipimpin oleh daging, kita masih berada di bawah hukum Taurat. Oleh sebab itu kita masih berada di bawah kutuk. Masih tetap ada. Nah, penyebab kesulitan ekonomi itu saya akan bahas mungkin secara keseluruhan, saya akan jelaskan. Maksud saya akan sebutkan secara keseluruhan, nanti saya akan bahas lebih detail per topik ya. Jadi Bapak Ibu yang dengar itu paham. Nah, pertama itu karena kutuk dosa. Ya, kutuk dosa, mungkin kutuk kejahatan, kutuk kita pernah nipu orang, kita pernah bohongin orang, itu selalu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Walaupun memang ketika kita selalu datang kepada Kristus, mohon ampun, bertobat, selalu ada pengampunan dari Tuhan, selalu ada jalan keluar. Tetapi itu juga nggak otomatis ada konsekuensi, ada peperangan rohani, ada perjuangan ya. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, walaupun selalu ada jalan keluar di dalam Kristus, ada pengampunan ketika kita datang kepada Tuhan, tetapi tetap ada konsekuensinya. Ini yang orang Kristen banyak sekali nggak paham ya, yang setiap minggu ke gereja tetapi nggak paham, berpikir bahwa oke, nggak apa-apa saya berbuat dosa, tetapi ketika saya datang kepada Tuhan kan ada pengampunan toh. Iya, memang ada pengampunan, tetapi ada konsekuensinya toh. Anda dan saya mungkin seringkali ini yang tidak sering kita dengar. Ya kan? Kita nggak sering dengar tentang konsekuensi dosa. Mohon maaf, saya mungkin nggak menceritakan tentang yang manis-manis. Saya
lebih suka menceritakan kebenaran yang akan memerdekakan Bapak Ibu, daripada saya ngomongin Tuhan pasti memulihkan kehidupanmu. Iya, tapi kalau engkau tetap tidak keluar, tidak bertobat dari dosamu, itu cuma janji manis, ya kan? Kalau misalnya engkau berkata, Tuhan pasti akan memulihkanku, tetapi engkau tidak berkata apa-apa, engkau tidak berjuang untuk memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenanganmu, itu hanya janji manis. Saya nggak mau kasih janji-janji manis bagi Bapak Ibu, karena saya pernah ngalamin dan itu sakit banget Bapak Ibu, hamba Tuhan ya. Mohon maaf, saya sangat menghormati setiap hamba Tuhan. Saya sangat menghormati ya. Tetapi saya pernah seperti itu, ada dalam posisi seperti itu, dijanjikan sama Bapak rohani saya, Tuhan pasti memulihkan engkau. Memulihkan, tinggal memulihkan. Janji, tinggal janji. Nangisnya tinggal nangis terus. Saya nggak mau Bapak Ibu mengalami hal seperti itu. Jadi saya beritahukan kebenaran firman Tuhan ya. Pertama, itu ada kutuk dosa. Jadi setiap kali kalau misalnya kita nipu orang, itu ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, saya pernah saksikan bagaimana bisnis saya hancur gitu ya. Waktu itu sebetulnya sebelum hancur, Tuhan itu sebetulnya udah suruh saya jadi pendoa syafaat. Ya jelas sekali lewat mimpi dan lain sebagainya. Karena saya nggak ada orang yang bimbing dan nggak ngerti, akhirnya saya jadi pendoa syafaat deh ya. Pendoa syafaat saya mendoakan ya kota saya di mana saya tinggal supaya selamat. Saya mulai tengking setan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena saya nggak paham, jadi mereka semua ngamuk, si jahat itu ngamuk nyerang saya dan bisnis saya diporak-porandakan. Nah, ketika bisnis saya porak-poranda itu ya, saya mendapatkan penglihatan celahnya kenapa bisnis saya bisa porak-poranda. Karena si jahat punya ground, punya pijakan, saya punya dosa zaman dulu yang bisa si jahat itu masuk menghancurkan, membinasakan, mencuri bisnis saya. Walaupun saya ya waktu itu saya kan nggak paham ya, nggak ada yang ngajarin. Ini pun semua ya puji Tuhan, bukan karena saya sekolah teologi ya puji Tuhan ya, saya cuma membagikan puji Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang ngajarin saya, yang ngajarin saya, supaya sekarang saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mengalami hal yang sama seperti saya, bukan? Oh ya, tadi saya janji mau membahas semuanya dulu ya, sebelum membahas secara detail, nggak apa-apa lah ya, lanjut lagi tentang kesaksian saya ini. Jadi waktu itu Tuhan kasih penglihatan bagaimana waktu dulu saya punya kantor ya, saya ini dipercaya sebagai kepala cabang. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi ya Bapak Ibu yang ada di area bisnis seperti ini, tetapi bisnis trading apa saya nggak mau sebut karena saya nggak mau menjelek-jelekan Bapak Ibu yang ada di area bisnis ini, tetapi area trading di mana saat itu saya menjadi kepala cabang dan banyak sekali orang yang trading dengan money-nya, dengan uangnya, dan mereka mengalami kerugian dan mereka menangis susah sekali. Ya walaupun saya maksud saya tidak secara langsung kan, saya menipu mereka, enggak kan, saya cuma kebetulan jadi kepala cabang suatu broker trading ya, trading keuangan ya, keuangan lah saya nggak mau sebutkan. Dan bagaimana banyak orang yang trading dengan uangnya dan mereka mengalami kesusahan, mereka nangis, tabungannya habis ya. Nah waktu itu sebetulnya saya bisa argue dong, saya bisa argumen sama Tuhan. Tuhan, saya juga kan pemain, saya juga suka trading, jadi ya kalah dan menang kan wajar gitu kan. Nah saya juga bisa kan ngomong seperti itu, tetapi itu menjadi pijakan buat si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan bisnis saya. Dan bahkan pada saat itu saya maksud saya diperlihatkan bahwa bukan hanya saya, tetapi semua karyawan saya yang pernah
di bawah saya untuk bisnis itu, mereka itu ya semuanya sampai sekarang kasihan banget mengalami kesulitan ekonomi. Karena ini tadi Bapak Ibu, makanya berhati-hatilah ya, karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk orang lain, itu sebetulnya kita sedang mengerjakannya untuk diri kita sendiri. Bukan, kata firman Tuhan, segala sesuatu yang kau ingin lakukan untuk orang lain, perbuat untukmu, lakukanlah itu untuk orang lain. Oke, sebetulnya saya mau membahas secara keseluruhan dulu, baru nanti saya bahas secara detail. Oke ya, jadi kutuk dosa penyebab kesulitan ekonomi ya, termasuk sebetulnya sakit penyakit. Tapi saya hari ini membahas khusus untuk financial prosperity, karena banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami ya belenggu kesulitan finansial ini ya. Yang pertama kutuk dosa ya, yang kedua kutuk keserakahan. Jangan berpikir bahwa ketika kita serakah itu tidak merugikan diri kita sendiri. Itu salah besar Bapak Ibu. Ketika kita serakah itu sebetulnya kita lagi motong jalan sendiri. Nanti saya akan kasih tahu, kasih Bapak Ibu semua supporting, nggak semua ya, sebagian dari supporting firman Tuhannya dari mana yang saya kemukakan semuanya ini dari firman Tuhan, bukan dari bisa-bisanya saya. Jadi kutuk dosa, kutuk keserakahan, inilah yang buat kita susah, buat kita dibelenggu oleh dosa, maksudnya dibelenggu oleh lack ya, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan, langit tembaga. Inilah semua yang bikin kita terbelenggu oleh penjajahan si jahat di area keuangan. Nanti saya akan share bagaimana caranya kita mereroute, kita meredefine, kita meng-create. Bahasa Inggris semua nih Bapak Ibu. Apa sih, mohon maaf ya kalau saya Inggris-Inggrisan, karena itu otomatis yang keluar di kepala saya. Bahasa Indonesianya seperti ini. Meredefine itu bahasa Indonesianya apa ya? Mendefinisikan ulang masa depan kita, menciptakan ulang masa depan kita nanti. Tapi sebelum sampai ke sana, sekali lagi saya mau membahas tentang akar masalahnya, ya kan? Kita jangan sampai, maksud saya jangan loncat ke sana dulu. Kita harus cari dulu akar masalahnya Bapak Ibu. Firman Tuhan ini ketika saya bagikan ini, Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus menolong setiap Bapak Ibu mencari akar masalahmu. Karena akar masalah saya misalnya dengan akar masalah Bapak Ibu berbeda, karena kita punya background, kita punya orang tua kan berbeda kan, nggak bisa disamaratakan. Kemudian ada kutuk apa lagi? Kutuk mengandalkan diri sendiri. Ini adalah kutuk yang membinasakan kita, membuat kita gagal dalam berusaha. Ya mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, tetapi semua nanti yang saya kemukakan itu ada ayat firmannya ya. Saya tidak akan bahas secara detail dulu, saya akan ngomong dulu apa aja. Bapak Ibu boleh catat supaya nanti kalau udah selesai ini, atau nanti kepoin ke siaran ulangnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tanya sama Roh Kudus dalam doa pribadimu itu, tanya kira-kira akar masalahku ini kenapa saya belum melihat terobosan secara keuangan, hal-hal apa yang mesti dibereskan, hal-hal apa yang mesti dipatahkan kutuknya ya. Kemudian kutuk penyembahan berhala atau kutuk perzinahan. Bapak Ibu, kalau engkau mungkin nggak berzina secara badan ya, tetapi menyembah berhala, ini sama dengan kutuk perzinahan. Karena di Alkitab itu menyamakan, keduanya sama ya. Jadi kutuknya, akibatnya juga sama. Jadi kita kalau di zaman perjanjian baru, maksudnya di zaman kita yang hidup sekarang ini, apa sih penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu bukan kita nyembah patung atau nyembah-nyembah yang seperti itu, tetapi segala sesuatu yang kita lebih utamakan
segala sesuatu yang kita lebih percaya dibandingkan Tuhan, itu ada kutuknya, dan kutuknya menyeramkan, Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya akan bahas lebih detail ya kalau Tuhan izinkan bagaimana perzinahan itu, Bapak Ibu. Kalau engkau mau tahu ya, ada orang-orang yang khusus bekerja untuk kuasa jahat. Dan ketika engkau berhubungan badan dengan orang tersebut, maka your fortunes, berkatmu, masa depanmu itu sudah dicuri sama si jahat. Nah, keseriusan ini yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar di gereja-gereja, jarang diperdengarkan, sehingga engkau menganggap bahwa dosa cuman kecil. Tetapi sesungguhnya ketika engkau melakukan transaksi dosa itu, yang kau sudah menjual mungkin berkat masa depanmu, bahkan kau sudah menjual berkat anak cucumu kepada si jahat dengan satu transaksi dosa. Saya pernah mendengar satu kesaksian orang yang dipakai oleh si jahat ya. Memang dia bekerja untuk Lucifer, jadi dia itu jadi mempelainya Lucifer ya. Tapi sudah ketika dia dilepaskan oleh bapak rohani saya yang di Afrika itu ya, dia cari kemana-mana, dia nggak bisa lepas, akhirnya dilepaskan oleh bapak rohani saya. Dan saat itu dia kesaksian waktu dulu itu dia sampai punya anak-anak rohani, anak-anak si jahat ya, bentuknya rupanya anak-anak tetapi secara roh. Bagaimana setiap ada beberapa ya yang sudah dilepaskan, yang itu ya memang kerjanya itu seperti itu. Bahkan dia punya suami hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk mencuri jemaatnya, untuk jadi mata-mata dan lain sebagainya lah. Kalau Bapak Ibu tahu dunia roh ya, saya harus perdengarkan supaya Bapak Ibu melek secara rohani, bukan hanya saja secara agamawi bahwa kita itu Kristen, tetapi melek secara rohani bahwa dunia roh itu lebih real dibandingkan dunia yang kelihatan. Dan ada orang itu kalau dia melakukan hubungan badan dengan seseorang, maka orang itu ya bisa mati. Kenapa? Dicuri, bahkan dicuri nyawanya, sampai begitu Bapak Ibu. Nah, ini kan yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar, bukan? Yang pertama kali dengar boleh ketik saya, jadi saya tahu. Ya kan? Jarang mendengarnya. Kita berpikir bahwa perbuatan dosa itu ya sederhana. Kita datang sama Tuhan, minta ampun, selesai. Terima kasih untuk responnya ya. Ya puji Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan ini membuat Bapak Ibu semua kita melek rohani, dan kita benar-benar mau hidup di dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, karena itulah yang akan menjaga kita, melindungi kita dari segala yang jahat. Ya, ada yang diambil jiwanya, ada yang diambil berkatnya ya. Tadi Kakak Meliana nanya. Ada yang, jadi tergantung dari level dari perjanjian antara si wanita itu dengan si jahat. Nah, ada yang diambil fortune-nya, ada yang diambil jiwanya. Jadi kalau misalnya dia itu udah mempelainya Lucifer, itu biasanya kalau hubungan badan sama dia mati misalnya. Ya, tapi itu nggak general semuanya. Jadi tergantung dari perjanjiannya dengan si jahat. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya, orang-orang yang sudah dibebaskan oleh bapak rohani saya ya, karena dia pergi kemana-mana ya. Jadi dari seluruh dunia itu, dari Afrika, dari London, dari Amerika, mereka yang tidak mendapatkan kebebasan dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Karena untuk seseorang bisa
dibebaskan itu harus tahu dulu akar masalahnya, bukan? Kalau nggak tahu akar masalahnya, dan di secara spirit juga kan ada level otoritas. Oke, kita nggak membahas lama ya. Sudah hampir pukul 5, ya ampun. Baru juga membahas sedikit. Cepat sekali ya waktu ya. Oke, jadi tadi kutuk apa? Penyembahan berhala yang sama dengan kutuk perzinahan. Ya, jadi nanti saya akan bahas lebih detail kutuknya apa aja, ayat firmannya apa, dan bagaimana caranya kita melepaskan diri, membatalkan diri dari kutuk-kutuk ini. Terus ada ya kutuk mencintai dunia ya, kutuk mencintai dunia kayaknya sama dengan kutuk penyembahan berhala. Bagaimana orang tersebut akan dikejar oleh malapetaka, mengerikan sekali Bapak Ibu. Ada orang-orang Bapak Ibu, kalau kita melihat misalnya sekeliling kita, mohon maaf ya, termasuk umat Tuhan, kita jangan naif berpikir, oh udah jadi Kristen, udah nggak ada lagi kutuk. Nah buktinya masih mewarisi sakit keturunan, bukan? Buktinya masih ada kan orang Kristen yang dikejar malapetaka, iya kan? Iya, kita itu makanya Bapak Ibu kalau baca firman itu ya, ya itu tadi, jangan hanya diambil satu sisi, dilupakan yang lain. Baca firman itu harus detail ya. Iya kan, sama halnya kalau kita baca hukum gitu ya, kontrak hukum misalnya, perjanjian antara si A dan si B. Kalau kita mau bisnis, kita sampai hire ahli hukum untuk membaca setiap kontrak, bukan begitu? Karena jangan sampai ada kontrak yang merugikan kita, bukan? Nah, seharusnya seperti itu kita membaca firman Tuhan. Jangan dianggap enteng, dianggap remeh, karena ini adalah hukum-hukum Allah. Dengan hukum ini, Bapak Ibu, si jahat itu mendakwa kita siang dan malam di hadapan tahta peradilan surgawi. Si jahat mendakwa kita. Nah, kita yang menjadi umat Tuhan, kita baca aja mungkin ya, mohon maaf ya, kita baca aja mungkin asal-asalan, kita baca aja mungkin malas-malasan. Sedangkan si jahat sangat mengerti sampai detail-detailnya, karena dia mencari cara bagaimana menyakiti kekasih-kekasih Tuhan ini, karena dia tahu ketika si jahat itu menyakiti kita, dia sedang menyakiti hatinya Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Nah, kita yang gak paham firman, kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak nolong saya. Kenapa saya doa-doa kalau Tuhan baik? Kenapa ada orang yang menderita? Ya kan? Saya masih mendengar orang-orang berkata seperti itu. Bahkan ada yang marah sama Tuhan karena menganggap Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan itu baik, kenapa begitu banyak penderitaan di dunia ini? Nah, saya kasih tahu kenapa ya. Saya kasih tahu kenapa. Ini karena dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Entah engkau percaya nggak percaya, entah engkau ya mengerti atau nggak mengerti, hukum Allah ini tetap berjalan. Bukan kita melihat bagaimana orang dunia bisa sangat diberkati Tuhan. Karena walaupun mereka nggak ngaku percaya Tuhan Yesus di mulut mereka, tetapi mereka melakukan prinsip-prinsip yang tertulis di firman Tuhan. Maka mereka mengalami berkat Tuhan, mereka mengalami kesuksesan. Karena mereka melakukan prinsip firman Tuhan. Nah, kita sebagai umat Allah sering kali kita nggak mengerti dan kita melakukannya. Maksud saya kita tidak melakukannya, tetapi kita mengklaim janji firman Tuhan. Ironis bukan? Ironiskah apa yang saya sampaikan ini? Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Tetapi ini firman juga berbicara untuk diri saya sendiri. Karena saya juga ya jauh lebih berdosa daripada Bapak Ibu ya. Jadi jangan merasa terhakimi. Ironis seperti itu. Saya bisa
Saya sering kali menyaksikan bagaimana perusahaan Amazon di US itu diberkati secara luar biasa karena mereka menggunakan prinsip-prinsip hukum Allah. Nah, kita yang mengaku, misal ya, mungkin nggak Bapak Ibu, mungkin saya gitu misalnya, yang mengaku kita percaya Tuhan, tetapi kita belum mengerti prinsip-prinsip firman Allah yang seperti apa yang mereka ambil sehingga mereka diberkati secara luar biasa. Saya kasih tahu ya, contohnya bagaimana mereka menggunakan prinsip kepuasan pelanggan. Bagaimana peluang pelanggan itu nomor satu harus dipuaskan. Jadi kalau lebih baik mereka rugi, misalnya barangnya nggak bagus, lebih baik barangnya ditukar, di-refund, dikembalikan uangnya. Yang penting pelanggannya puas. Ya, apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu? Standarnya kan bagus, semua orang percaya dan semua orang mau membeli dari dia, dan deliverynya cepat. Iya kan? Itu mereka melakukan prinsip firman Tuhan, apapun yang kau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah itu terhadap mereka. Mereka lebih menjalankan firman dibandingkan kita yang ngaku-ngaku, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, ya mungkin dibandingkan saya gitu loh. Bapak Ibu enggak lah, Bapak Ibu baik-baik semua ya. Jadi kenapa mereka bisa mengalami keberhasilan, diberkati secara luar biasa ya Bapak Ibu. Makanya untuk financial prosperity ini nggak bisa hanya ya bisa aja saya doakan seperti Bu Esther waktu itu ya, dapat penglihatan, dapat uang, bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu mau langgeng, mau your prosperity itu to be continued, maksudnya bahasa Indonesianya, kemakmuran itu menjadi produk akibat gitu ya, yang terus menerus berlimpah-limpah, engkau harus mengerti semua dimensi. Makanya kalau orang yang datang kepada saya, Ciara minta didoakan untuk kesulitan ekonomi, saya suruh ikut live streaming doa setiap pukul 4 pagi. Karena Bapak Ibu harus dengar ini, bukan hanya saja didoakan. Didoakan gampang, saya bisa mendoakan dan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buka jalan. Saya melihat bagaimana dengan mata kepala sendiri juga kesaksian orang-orang yang setelah didoakan, roh kutuknya keluar dan dia mendapatkan supernatural, penghapusan utang dan lain sebagainya ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Tetapi saya nggak mau Bapak Ibu ngandalin cuma doa toh. Saya mau Bapak Ibu itu mengerti dari semua sudut ya. Oke, saya balik lagi, sudah pukul 4.50. Jadi tadi akar masalahnya apa? Bapak Ibu kalau mau catat akar masalahnya, yang pertama kutuk dosa ya. Kutuk perbuatan dosa, menipu, ngebohong ya, cheating, merampas, mencuri, itu ada konsekuensinya dan kita harus membayar itu ya. Jangan berpikir bahwa engkau tidak membayar itu. Memang Tuhan Yesus sudah membayar, tapi engkau harus peperangan rohani supaya engkau dan saya tidak mengalami akibat dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kutuk keserakahan. Nanti saya akan bahas detailnya besok-besok ya. Yang ketiga, kutuk mengandalkan diri sendiri. Yang keempat, ya kalau mau ditulis, kutuk penyembahan berhala atau kutuk perzinahan. Yang kelima, ya sama aja ya, ketika kita mencintai dunia, ya mencintai dunia lebih daripada Tuhan, itu sama aja kutuk penyembahan berhala ya. Mereka itu akan dikejar malapetaka. Aduh, serem deh Bapak Ibu, serem sekali ya. Dan yang selanjutnya, kutuk soul ties. Nih, soul ties, mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar kutuk soul ties, kutuk ikatan batin ya. Seperti yang kemarin-kemarin itu yang kita doakan ya Bu Esther ya, ibu, ada satu ibu ya, saya nggak mau sebutkan namanya, ada kutuk ini. Makanya ketika kita doakan memang badannya udah ringan ya, yang waktu itu bongkok itu udah ringan, tetapi kita merasa ya, sama ya Bu Esther juga merasa belum tuntas. Jadi saya kontak dia ya, kita telepon dia, kita doakan lagi. Setelah diputuskan
ternyata orang ini ngaku bahwa dia pernah berhubungan dengan siapa gitu di masa lalunya, dan setelah kita putuskan, ya Ibu Esther melihat ada dalam penglihatan ada tali yang terputus ya, dan ada curahan Roh Kudus. Maka orang itu langsung SMS sama saya, Cece, setelah Cece doakan tadi, saya muntah-muntah dan saya ngerasa ringan banget badan saya. Nah, perhatikan, kalau bukan karena kuasa Tuhan yang kurang ya, yang kurang dahsyat, tetapi kita harus tahu dulu akar masalahnya. Karena kalau akar masalah itu nggak diekspos, nggak dipatahkan, nggak diperbaiki, maka orang bisa aja didoakan tapi nggak sembuh atau nggak merasakan apa-apa. Seperti mungkin Bapak Ibu juga pernah kan, kalau melihat saya berdoa misalnya, apa yang Bapak rasakan masih sama seperti itu. Nggak ngerasa kuasa Tuhan gitu kan. Ada yang seperti itu? Ada. Saya sih nggak ngomong itu ya. Maksudnya yang sembuh langsung juga ada, yang nggak sembuh juga ada. Nah, yang nggak sembuh itu harus dicari akar masalahnya. Oke, balik lagi ya, kutuk soul ties. Ini juga bisa mengakibatkan itu ekonomi susah, ekonomi melarat gitu ya. Itu ada kutuk soul ties. Ada kemudian kutuk keturunan, transaksi-transaksi yang dilakukan di masa lalu. Ada altar penyembahan yang memang harus dibereskan. Ada kutuk-kutuk perjanjian dengan altar penyembahan di masa lalu, kutuk tumbal. Ini yang bikin kita, misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang ada dalam situasi ini melarat atau mungkin sakit-sakitan ya. Oke, saya rasa sudah pukul 5, nanti saya akan bahas bagaimana cara melepaskan diri dari kutuk-kutuk ini, dan saya akan bahas detail kutuknya itu apa, akibatnya itu apa, terus cara melepaskan diri dari kutuk-kutuk ini, terus bagaimana kita mengalami financial prosperity dari hukum-hukum Allah ya, dari hukum ibadah yang seperti kemarin-kemarin saya sudah bahas ya, dari hukum tabur tuai, hukum perjanjian ya, perjanjian perpuluhan, dari hukum hikmat, ya kan, hukum pengetahuan, semuanya itu ya menolong kita, semuanya itu mengajarkan kita, karena Tuhan Yesus itu datang kepada kita memberitahukan jalan-jalannya. Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus apa? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jangan hanya loncat kepada kehidupannya dengan segala kelimpahan di Yohanes 10 ayat 10 yang kita sering dengar, tetapi kita tidak pernah mau mendengarkan jalan-jalannya. Bagaimana mungkin kita bisa langsung loncat ke hidup dengan segala kelimpahannya? Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman, Bapak Ibu, kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi firman-Nya, kita akan menuruti firman-Nya. Ya, satu ketika saya ada di satu posisi yang sangat tertekan. Ya, saya sangat tertekan bagaimana untuk menyalibkan daging saya. Dan dalam tangisan saya bergumul seharian ya, saya bergumul seharian sambil saya berkata seperti ini. Karena untuk nyalipin daging itu nggak gampang, bukan? Itu butuh pergumulan, perjuangan, peperangan, dan pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak bisa. Jadi saya bilang begini, Tuhan, Engkau lebih sambil nangis saya bilang begini ya. Karena untuk nyalipin daging sekali lagi nggak gampang. Jadi saya bilang begini, Tuhan, Engkau lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, sambil nangis. Engkau lebih berharga daripada perasaan saya, misalnya perasaan disakiti, atau perasaan nggak suka, atau perasaan benci. Jadi saya bilang, ya, you are more precious than everything else on this earth. Nah, jadi saya mengambil keputusan, Tuhan, untuk taat kepada firman-Mu walaupun sakit sekali, misal.
Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita bilang mengasihi Tuhan, bukan hanya menyanyi kayak tadi lagu apa, ku mengasihi yang barusan kita nyanyikan. Bukan hanya saja menyanyi, tetapi pilihan setiap hari. Ketika kita mau menyalibkan daging kita, mau mengikuti firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, ya. Oke, saya nggak akan lanjut karena sudah pukul 5. Besok kita akan lanjut. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menolong, membukakan mata hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong menyingkapkan setiap akar masalah kami. Kalau saat ini kami masih terbelenggu oleh penjajahan si jahat di area keuangan kami, saat ini Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung sehingga kami boleh datang kepadamu dan menerima jalan keluarnya. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, berdoa doa berkat. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas masa depanmu, atas toko-tokomu, atas pekerjaanmu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya berdoa itu ada kuasa Tuhan yang mengalir dengan dahsyat ya di tempat saya. Saya percaya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan yang sama ini menjamah Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu bisa tangkap semua yang saya sudah ucapkan ketika saya mengucapkan berkat itu. Amini, ya itu milik saya dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu menjadi milikmu ya. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk menjamah dan melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah. Kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, aku usir keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh yang nempel di lehermu, di bahumu yang bikin berat, sekarang aku usir keluar semua, aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sakit di kepalamu sembuh, sakit di leher, di bahumu sekarang sudah sembuh, sakit di lambung juga udah sembuh. Ya, bagi Bapak Ibu yang sakit di persendian, sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar, yang kaku-kaku sekarang sendinya sekarang bisa digerakkan dengan ringan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lutut sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sakit tumor, cancer. Saya kutuki sel-sel cancer, sel-sel tumor, mati sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya. Dan saya cabut keluar semua. Saya usir semua. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif
Cancer, negatif, tumor, dalam nama Tuhan Yesus, cancer dan tumor tidak punya kuasa lagi atas tubuhmu. Segala sakit penyakit kami tolak keluar dari tubuh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, termasuk sakit keturunan. Sekarang sudah hancur, sudah patah. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, ada verifikasi di TikTok. Kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keluar sekarang dari tubuhnya Bapak Ibu. Pankreasmu berfungsi dengan normal, gula darahmu normal, tekanan darahmu normal, sakit di kepala sudah sembuh, ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang badanmu ringan, enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk lawatanmu atas kekasih-kekasihmu. Saya melepaskan roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera turun penuh atas Bapak Ibu. Semua roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, roh intimidasi saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan kasih Tuhan melimpah-limpah, sukacita surgawi melimpah-limpah, damai sejahtera surgawi turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Oke. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang mau kesaksian juga boleh tuliskan di komentar, saya akan panggil naik ke atas ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sakit yang perlu dibereskan akar masalahnya sehingga bisa mengalami kesembuhan, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, jadi saya bisa undang Bapak Ibu untuk naik ke atas untuk didoakan, atau Bapak Ibu yang itu ya yang mau kesaksian juga boleh. Saya undang Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang kekal. Terima kasih juga Ibu Evi, terima kasih Kakak Cidel, tadi ada Kakak Elin, Ibu Elita, Kakak Pimping, Ibu Rine, terima kasih untuk tap-tap layarnya Ibu Evi. Ya, Kakak Orlando, terima kasih untuk tap-tap layarnya. Kakak Pimping, semangat, Tuhan Yesus mengasihi. Cece Heni, terima kasih untuk doa-doanya. Urapan yang sama yang mengalir atas kami juga mengalir atas Cece Heni. Roh doa turun atas Cece Heni dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Vera, terima kasih. Hai goyang,
Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Langkahku Kau yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Rumah Bapa sorga yang bakar. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Ya, shalom Kakak Dewi, semangat. Tadi ada Ibu Eli, semangat. Ibu Eli ini rajin sekali. Ibu Eli juga absen kemarin. Dihitungin loh yang absen. Bukan dihitungin, berarti Bapak Ibu itu diperhatikan, dikasihi, dan didoakan, bukan? Kakak Dewi juga absen kemarin, tahu tuh. Ceceni juga, tuh ketahuan. Berarti Bapak Ibu itu diperhatikan dan didoakan, ya kan? Seneng gak ada yang perhatiin? Seneng dong, seneng gak sih? Seneng dong. Oke, kalau gitu kayaknya semuanya sudah sehat, sudah terberkati ya Bu Esther ya. Ya, Bapak Ibu semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Ya, Kakak Vivi juga absen, tahu itu. Iya, oke, kalau gitu ya Ibu Linda, terima kasih yang setia, Kakak Katarin juga yang setia, semangat semuanya. Wah, puji Tuhan sudah hampir 100K. Luar biasa Bapak Ibu semua ini ya. Sehat ya Kak Pimping, terima kasih Ibu Vera. Ya, puji Tuhan masih dalam pemulihan ya. Puji Tuhan ya. Kakak Meliana, terima kasih untuk kesetiaannya, untuk semangatnya. Terima kasih untuk Ibu Lucia Malo. Doakan saya Bu, mata saya lagi sakit. Ibu Lucia, oke, kita berdoa ya buat Ibu Lucia. Ibu boleh kalau mau didoakan secara khusus, Ibu saya sudah undang naik ke atas Ibu Lucia. Pagi, Halo. Om. Apa yang bisa dibantu Bu? Ini mata saya lagi sakit, Bu. Ada nyeri. Oh iya. Ibu ada di kota mana nih? Di Sumba, Bu. Sumba Barat. Oh iya. Ya, mari kita berdoa ya. Sakitnya itu di mata kanan, mata kiri, kedua mata. Mata kiri. Sudah lama? Ini sudah sekitar 5 bulan, Bu. Wah, lama sekali ya. Jadi bisa melihat kah atau cuman sakit aja? Bisa melihat, tapi cuma sering nyeri begitu. Oh, Ibu, saya undang buka kamera. Boleh tolong dibuka kameranya? Iya, Bu.
Ya sudah. Eh, belum kebuka ya. Sebentar ya, coba saya buka. Belum kebuka tuh Ibu. Mungkin di tap-tap layarnya coba. Puji Tuhan, terima kasih sudah lebih dari 100K. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah. Ya, Ibu Lucia, mata kanan yang sakit ya. Mata kiri. Tapi, oh sorry, mata kiri. Tetapi ngelihatnya jelas. Iya jelas. Jelas ya. Oke, Ya. sekarang lagi sakit? Sekarang lagi sakit? Tidak, ini Lagi apa? sakit. Kadang sakit, kadang tidak begitu. Kalau sakit sampai mual begitu. Oh, merah nggak matanya nggak ya? Tidak. Oke, sekarang kita berdoa ya. Ya, Bu. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Lucia. Belas kasihan-Mu Tuhan atas Ibu Lucia. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lucia. Ibu ada pernah kepahitan sama orang? Tidak. Misalnya benci sama orang gitu, belum ngampunin? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Ya. Puji Tuhan. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lucia, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Lucia, belenggu-belenggu santet, belenggu-belenggu sihir, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lucia dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit mata aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah engkau bebas. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Lucia. Diberkatilah matamu sekarang. Matanya sekarang enggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Lucia, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Tadi yang ulu hati pedih sudah tidak rasa lagi. Puji Tuhan ya. Terus ya udah sembuh ulu hatinya, puji Tuhan. Terus matanya nggak ngerasa apa-apa? Tidak rasa apa-apa kan, ini kadang sakit kadang tidak begitu. Nah, mulai sekarang nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mulai sekarang nggak sakit lagi. Ya, saya perintahkan semua darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap kutuk keturunan, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lucia. Semua roh-roh kutuk aku usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dibebaskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kesembuhan sempurna sudah menjadi miliknya Ibu Lucia. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini enggak lagi sakit mata, enggak lagi sakit kepala. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, Ibu Lucia mengucap syukur sama Tuhan, sudah dibebaskan, sudah disembuhkan. Amin. Ya. Terima kasih doanya Bu. Sudah ya, tidak sakit kasih. Ya, udah nggak sakit ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Oke Ibu Lucia, saya mohon izin disconnect dulu ya. Oke. Ya. Ibu-ibu muji Tuhan itu harus heboh kayak saya. Hore hore hore. Puji Tuhan Yesus dahsyat gitu ya. Mohon maaf ya, saya suka itu apa, gregetan. Pokoknya kalau puji Tuhan itu harus dahsyat. Puji Tuhan gitu. Teriak kayak saya gitu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau sudah bebaskan saya, Engkau sudah sembuhkan saya. Dahsyat kayak saya, kayak Bu Esther gitu. Oke, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya menang perang, bener. Si jahat juga takut mau masuk lagi.
Ah, iya, kalau menang perang itu nggak loyo-loyo, pasti hore, hore. Harusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau dibebaskan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dapat berkat. Jangan cuma dapat berkat begini-begini. Kemarin-kemarin kan saya sudah share Bapak Ibu, kalau engkau dapat sedikit, jangan dibenci. Yang sedikit itu kan istilahnya, kalau kerannya kebuka itu baru sedikit tetesan, kan baru setetes. Engkau harus mengucap syukur supaya yang besar itu keluar. Termasuk kesembuhan juga begitu ya. Untuk KKRC orang tuanya, KRC sekarang ada di rumah sakit kah? Kalau ada di rumah sakit bisa saya open cam untuk doakan ya. Saya panggil naik ke atas untuk doakan. Tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, kita doakan untuk orang tuanya KKRC. Orang tuanya namanya siapa ya KRC ya? Ya udah kita berdoa aja ya. Kami berdoa sepakat berdoa untuk orang tuanya KRC. 2-3 orang berdoa meminta sesuatu pun dalam namaku, kata Tuhan, kata firman Tuhan, maka itu akan dikabulkan kepada kita. Oleh sebab itu kami sepakat berdoa untuk orang tuanya KRC. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas setiap roh kutuk, roh sakit penyakit. Aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit dada keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya normal, dadanya nggak sesak lagi, sekarang bisa bernafas dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibu Elizabeth yang sakit lambung, saya berdoa ya untuk Ibu Elizabeth. Ya, Ibu Elizabeth, apakah ada di sini? Elizabeth, kalau ada di tombol tamu saya akan undang naik ke atas. Kalau enggak, nggak apa-apa ya, sama aja sih sebetulnya kuasanya Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau diundang naik ke atas itu, kalau ada yang menghalangi kesembuhan, Roh Kudus bisa ngasih tahu kadang ya, bukan kadang, sering kali ya. Oke, nggak ada, tapi saya doakan untuk Ibu Elizabeth. Saya menghardik roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh intimidasi keluar dari hidupmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas engkau, mengusir setiap kekhawatiranmu. Roh sakit lambung aku usir keluar. Setiap kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah. Roh sakit lambung keluar, jadilah kau bebas sekarang. Asam lambungmu normal, gak sakit lagi. Sakit di kepalamu juga udah sembuh. Tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Elizabeth, tolong tulis di komentar apa yang kau rasakan. Kau sudah dibebaskan dan disembuhkan Tuhan. Ya, ya monggo. Ibu Ping Ping, monggo saya dukung ya. Oke. Untuk mata suaminya Ibu Wirawati, saya amin, mata suami saya juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Kalau mau didoakan secara khusus ya, puji Tuhan. Bapak Ibu ya, kalau mau didoakan secara khusus tuliskan di komentar namanya jelas. Jadi kita berdoa itu tepat sasaran gitu ya. Dan kalau sembuh pun Bapak Ibu tahu bahwa itu yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, bukan karena kebetulan ya kan. Seringkali kalau kita cuman asal minta doa kan, kalau sembuh
Ya kebetulan bukan Tuhan Yesus. Ya Ibu Vera ya. Ibu Lucia kurang semangat. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Tapi kalau saya begitu, kalau dapat berkat Tuhan atau dapat kesembuhan Tuhan, saya begini, hore, terima kasih Tuhan Yesus, heboh. Ah, Ya, ya, kadang-kadang ada shalom Bu orang yang Eli. memang kalem. Iya, mungkin dia kalem, nggak kayak saya gitu ya, Kalem. responsif gitu. Iya, Kakak Cimala. Ya mungkin dia kalem, nggak kayak saya gitu ya. Memang semuanya kayak saya gitu ya, Bu Esther ya. Gimana sih ini Bu Ciara nih? Ya, oke, kalau gitu saya rasa semuanya sudah dijamah Tuhan, sudah diberkati ya. Oke, saya berdoa ya terakhir untuk anak Sylvia Purba. Ya, ya saya berdoa untuk anak Sylvia. Ya, saya memberkati anak Sylvia dengan roh takut akan Tuhan. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya. Sylvia menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas Sylvia Purba dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan roh takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga masa depanmu sungguh ada, sungguh menjadi masa depan yang gilang gemilang, dan jalan berkat terbuka bagimu sekarang untuk pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya merasa Sylvia ini banyak takutnya juga ya Ibu Mami ya. Betulkah Ibu Mami? Ya, oke, kalau gitu ya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Kami akan memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, karena Engkaulah sumber daripada sukacita kami. Kami percaya hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, Amin. mukjizat Tuhan akan kami nikmati hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Amin, Esther amin, untuk amin. doa-doanya. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom semuanya.